seputar mengenai ginjal dan cuci darah nih. Nah, ginjal dan cuci darah. Betul. Dan saya punya. Jadi bahan buat kita diskusi menarik Pak Julius. Amin dokter. Juga ini pasti akan jadi ribut nih, jadi seru nih nanti. Dan saya ada sedikit pengalaman dokter Setio, menemani seorang om yang di umur 40 tahun itu ginjalnya sudah kurang berfungsi baik. Sehingga tidak sampai cuci darah, tapi dia itu dalam 20 tahun hidupnya itu hidup dengan satu ginjal. Ya, itu satu tantangan. Dulu beliau kerja di salah satu ATPM atau otomotif terbesar di Indonesia, yang mungkin karena kerja terlalu keras gitu ya, sering lupa menjaga diri, lupa minum, banyak meeting dan lain sebagainya, sehingga di umur sekitar 42 itu ginjalnya bermasalah. Lalu satu lagi ada sih nggak dok, kemungkinan ada saudara saya juga lahir dengan ginjal satu dok, itu kasus yang sangat istimewa juga ya. Tapi malam hari ini tentu kita masih akan lebih banyak bicara nanti dari teman-teman semua dan dari paparan dokter. Gitu ya. Saya silahkan dokter untuk mulai, untuk memaparkan, kita sudah tidak sabar sekitar 45 menit ke depan. Baik, terima kasih Pak Yuli sekali lagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam atau selamat pagi karena materinya selalu pagi. Iya dok. Ini harus pagi terus ini Pak Yuli karena pagi terus ya. Iya, mudah-mudahan ini bisa diterima oleh teman-teman semua. Amin, insya Allah, karena selalu dari tema-tema sebelumnya yang dibahas oleh dokter itu betul-betul mengguncang paradigma kita dok. Tapi kita menjadi sangat semangat dan gembira. Mulai dari diabetes, mulai dari cancer. Nah, nanti tema-tema berikutnya pasti juga teman-teman boleh mengusulkan. Amin. Slide sudah muncul dengan sempurna, dokter, silahkan. Bagus ya. Jadi Pak Julius, teman-teman sekalian, ini sudah lebih menembus 400 orang di seluruh Indonesia tentunya. Ini silaturahmi yang keempat, dan kabar gembiranya baru silaturahmi yang ketiga saja. Ini harus tepuk tangan nih untuk One More International Asia nih. Karena saya diminta untuk menyampaikan materi yang sama untuk teman-teman kita di Eropa Timur. Wow, congratulations Dr. Setio. Bukan karena saya, terus terang Pak Julius, teman-teman semua, Bapak Ibu sekalian, bukan karena saya, tapi karena respon dari teman-teman luar biasa. Jadi mereka melihat bukan dari sisi materinya, tapi dari sisi diskusi yang kita bangun, kekompakan kita yang bangun ini, Indonesia patut dijadiin contoh. Makanya betul-betul minta dengan sangat Eropa Timur, negara India, mungkin nanti juga nambah beberapa negara lain, akan minta diskusi seperti ini Pak Yulis. Jadi kita patut bangga nih buat kita semua. Oke, saya ingin berikan reaction ke tanda hati di sini dokter, tapi kok tidak muncul di saya. Sebentar, ini sebagai ucapan sangat berterima kasih kepada dokter, kita tidak bisa memberikan lambang hati. Saya akan mengajak teman-teman sebagai satu pujian dan juga support untuk dokter untuk selalu jaga kesehatan dan terus berbagi dengan ketikan angka 9 teman-teman. Buat dokter Setio. Amin. Angka 9-nya jadi doa buat saya itu. Amin, betul dokter. Luar biasa. Terima kasih. Silakan dokter. Baik, seperti yang tadi yang ingin disampaikan, ini adalah gambaran orang cuci darah. Yang saya ingatkan pertama adalah mesin cuci darah ini. Teman-teman Bapak Ibu sekalian. Mesin cuci darah ini jarang atau sama sekali tidak ada yang dibeli sama unit hemodialisa dimanapun. Akan diberikan oleh perusahaan yang punya mesin alat hemodialisa ini. Karena yang dijual itu bukan mesinnya, tapi cairan untuk mencuci darah. Ini bagian bawah. Ini yang dijual rutin ke semua unit hemodialisa di seluruh tempat. Jadi malam ini mudah-mudahan ada bahan yang perlu kita diskusikan. Mungkin kalau boleh dikatakan ini adalah hanya ide. Sekali lagi ya, hanya ide, bahan benar-benar mentah sekali. Mungkin juga hanya sekedar personal dari saya sebagai seorang dokter, tapi bukan ahli. Saya bukan nefrologi, saya bukan ahli ginjal, saya bukan ahli begini, saya bukan ahli begitu. Ini adalah ide. Jadi saya berusaha seperti yang tadi disampaikan, kok ditanyakan sama Pak Julius air putih. Kemudian berapa banyak
Ini berhubungan banget. Apalagi ilustrasi yang lain tadi diceritakan juga ada yang pakai atau yang punya ginjal satu. Yang satu lagi ginjalnya 2 tapi yang satu rusak. Itu beda sekali konteksnya. Nah, mudah-mudahan ini adalah bahan yang kita akan bahas. Kalau sudah mendengar gagal ginjal, coba kita berpikir. Jangan langsung cuci darah. Jangan langsung cuci darah seolah-olah kalau udah gagal ginjal tuh cuci darah. Akhirnya. Dan setelah itu tidak ada cerita yang lain kecuali kematian. Mohon menjadi catatan penting. Sehingga kalau mau berdamai, pakai kata ini yang belakangnya. Jadi kalau ada satu kalimat gagal ginjal, jangan selalu langsung cuci darah. Mudah-mudahan terinspirasi. Kenapa judul atau ide ini disampaikan? Karena konteksnya harus disamakan atau harus digandengkan antara pembicaraan kita dari awal. Diabetes di dalamnya ada gagal ginjal. Hipertensi, gagal ginjal. Hipertensi, kemudian nanti bicara lagi penyakit jantung koroner. Ini semuanya berhubungan. Jadi ginjal pun sama dengan jantung. Sama dengan susunan saraf pusat kita, otak kita. Sama dengan paru-paru. Sama dengan unsur lain dalam tubuh kita atau sistem lain dalam tubuh kita, termasuk sistem imunitas. Jadi kalau ada kegagalan ginjal, berarti mohon maaf, berarti jantungnya juga bermasalah. Mungkin juga jantungnya gagal. Paru-parunya juga bermasalah. Mungkin juga paru-parunya bermasalah dan itu gagal bernapas. Jadi ini konteks yang harus kita pikirkan matang-matang, satu bahan. Mudah-mudahan kita akan bahas dari mulai potensi pasarnya, bagaimana penyakit ginjal itu sendiri diawali dengan akut kemudian menjadi kronis, bagaimana peran produk One More karena istimewa sekali dan kita pilih jalan terbaiknya seperti apa. Yuk kita lihat pasar. Ini selalu saya akan bawakan riset kesehatan dasar 2018 karena ini data terakhir. Data menunjukkan bahwa menaik. Jadi yang mengalami cuci darah itu naik dari 2 menjadi 3,8. Riset Kesehatan Dasar 2018 Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Kemudian hipertensi karena sangat berhubungan sekali dengan cuci darah dan gagal ginjal. Ini pun sama, naik. Kemarin kita sudah bahas penyakit jantung koroner berhubungan dengan hipertensi. Hipertensi ada di kegemukan, hipertensi ada di diabetes dan seterusnya. Jadi seluruhnya berhubungan. Hipertensi meningkat. Demikian juga dengan diabetes yang saya baru sampaikan. Meningkat tajam karena ini berhubungan dengan gagal ginjal. 6,9, 10,9. Artinya berarti 6,9 kejadian gagal ginjal akan meningkat menjadi 10,9 gagal ginjal. Kenapa demikian? Karena penyebabnya adalah diabetes. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita bicara diabetes, nyambung apapun kasusnya, termasuk kanker, termasuk bicara lagi penyakit jantung koroner, nanti kita bicara stroke, semuanya berhubungan, tidak terlepas sama sekali. Demikian juga dengan kasus kegemukan. Karena apa? Karena kegemukan di dalamnya juga ada. Kegemukan di dalamnya ada diabetes. Kegemukan di dalamnya ada hipertensi. Seluruhnya berhubungan. Kegemukan di dalamnya ada serangan jantung. Kegemukan ada hiperkolesterol. Mohon menjadi bahan perhatian, jadi pasti akan berhubungan. Kalau sudah kita melihat gambaran seperti ini, di kegemukan kemungkinan gagal ginjal. Di kegemukan kemungkinan gagal ginjal. Tidak berdiri sendiri. Artinya, kalau kita berhadapan sekarang belum gagal ginjal, mohon maaf, belum gagal ginjal, tapi kondisinya gemuk, kondisinya hipertensi, kondisinya diabetes, maka selesaikan dari sekarang. Selesaikan segera dari sekarang. Tidak ada kompromi yang lain, tidak ada diskusi yang lain, tidak ada berbantah-bantahan teori. Ya, penyakit, potensi pasar penyakit ginjal, terutama yang kronis terus meningkat. Hipertensi dan obesitas, hipertensi dan diabetes itu terlibat di sana. Ini yang menarik. Hipertensi dan obesitas kita sudah bicarakan, bisa disembuhkan, sehingga ada kesempatan buat kita. Gagal ginjal pun tidak harus selalu cuci darah. Tolong jadi pemikiran kita semua. Lalu bagaimana penyakit ginjal itu sendiri? Ini sederhana gambarnya. Ini adalah gambar ginjal kita.
Tapi tolong perhatikan, di sini ada pembuluh darah arteri, di sini ada pembuluh darah vena. Makin lama makin kecil, masuklah ke masing-masing sel ginjal. Apa artinya? Berarti ini berhubungan dengan jantung kita, berhubungan dengan paru-paru kita, berhubungan dengan seluruh organ kita, karena ada pembuluh darahnya. Dan di dalam, kita lihat lagi sekarang ke dalamnya, tolong perhatikan, di dalamnya ini benar-benar pembuluh darah halus semua. Apa yang menyebabkan terjadi gangguan ginjal? Apalagi sampai cuci darah, sampai gangguan gagal ginjal. Ternyata faktor di luar, sekali lagi, sebelum ginjal ada faktor luar, yaitu aliran darah ke dalam ginjal, berarti menyangkut arterinya. Yang kedua, ginjalnya sendiri bermasalah atau tidak? Seperti yang tadi diceritakan sama Pak Yunus, ginjalnya cuma satu, yang satu lagi rusak, berarti ada kelainan, ada kerusakan di ginjal, di parenhimnya. Di ginjal itu sendiri, ini adalah kerusakan struktur ginjal. Yang ketiga penyebabnya adalah setelah, sekali lagi setelah dari ginjal, karena ginjal pada akhirnya adalah menghasilkan urin, buang air kecil kita, maka dilihat lagi di sini ada sumbatan atau tidak, entah itu karena batu dan sebagainya, maka terjadilah kelainan ginjal atau gagal ginjal, kerusakan ginjal. Kita lihat sekarang, ya, ini akan lebih detail ketika kita melihat segini. Tapi yang saya ingin fokuskan selalu ini, karena ada arteri dan ada vena. Kalau ini terjadi sumbatan, maka ini pasti problem. Sekali lagi, sumbatan problem. Makin ke dalam apa yang terjadi? Pembuluh darah kecil. Kalau pembuluh darah kecil ini juga merupakan bermasalah, ada penutupan, ada mikroangiopati, ada kelainan pembuluh darah, maka ginjal ini adalah ginjal ini satu ginjal. Maka ginjal akan bermasalah. Diawali dengan akut, yang pada akhirnya adalah ginjal kronis. Kita lihat sekarang di dalam ginjal ini isinya adalah pembuluh darah, Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau dari awal kita bicara diabetes, ada kelainan pembuluh darah, ada sumbatan pembuluh darah pada pankreas. Bagaimana kalau sumbatan pembuluh darah pada ginjal? Tamat kita. Sekali lagi, tamat kita. Konteksnya akan dikategorikan sebagai gagal ginjal dan kita akan berhadapan dengan yang tadi saya cerita. Selalu konteksnya adalah dengan cuci darah. Karena sini sudah tidak berfungsi lagi, tidak menghasilkan urin. Satu. Tolong jadi bahan pemikiran buat kita sama-sama. Tidak nafsu makan, nafasnya sulit, tolong perhatikan sekarang. Nafasnya sulit. Jadi otomatis paru-parunya pun bermasalah. Jantungnya, denyut jantungnya tidak beraturan. Rasa sakit tidak ada. Urin yang keluar sedikit sekali. Terjadi bengkak. Berarti air tidak bisa keluar, malah yang keluarnya adalah melalui bagian-bagian longgar yang ada di dalam tubuh kita, terutama di bagian kaki. Ini kejadian ketika kita bicara baru akut. Makin lama makin parah berarti terjadi gagal ginjal. Nah, apa yang terjadi? Fungsi ginjal betul-betul akan lama-lama kehilangan. Apa penyebabnya? Diabetes. Apa penyebabnya? Tekanan darah tinggi. Apa penyebabnya? Infeksi pada ginjal itu sendiri. Ini yang akan terjadi. Orang akan bengkak, capek sekali, tidak bisa buang air kecil, susah karena tidak ada air kencingnya, tidak ada urinnya. Nah, yang menarik di sini, harusnya fokus pengobatan itu adalah pada penyebabnya. Ini yang kadang-kadang kita lupa. Penyebabnya, kenapa sampai terjadi gagal ginjal, dan komplikasinya. Maka kalau kita berorientasi di sini, kita akan berbicara berbeda. Terus terang berbicara berbeda. Mari kita lihat penyebabnya. Kalau kita balik lagi ke konteks yang tadi di strukturnya, penyebabnya pasti akan berperan di pembuluh darah. Sekali lagi, pembuluh darah dengan hipertensi bisa diselesaikan. Diabetes kita sudah bicara bisa diselesaikan. Penyakit jantung koroner bisa diselesaikan. Penyakit jantung koroner itu sumbatan betul-betul di jantung. Berarti kalau sumbatan di sini kita bisa diselesaikan. Itulah kalimatnya adalah, kalau ada kalimat gagal ginjal, jangan selalu cuci darah. Karena penyebabnya sama dengan penyakit lain. Ya. Nah, ini yang saya ingatkan lagi. Jadi fokusnya ada di sini.
Penyebabnya harus kita cari. Penyebabnya apa? Hipertensi. Penyebabnya apa? Diabetes. Yuk kita benahi ini. Dan kita mampu. Kita sudah membahas mengenai diabetes. Kita sudah membahas mengenai hipertensi ketika kita berbicara di penyakit jantung koroner. Sekarang kita bahas lagi di penyakit ginjal kronis. Bagaimana dengan ini? Ini pun sama komplikasinya. Kalau ini diselesaikan, maka komplikasi tidak akan terjadi. Mudah-mudahan menjadi catatan penting buat kita. Ini adalah kejadian yang dirasakan betul-betul kalau sudah terjadi ada gangguan ginjal kita, sakit kepala, konsentrasi urin akan pekat lagi, berwarna dan lain sebagainya, urinnya akan sedikit kalau diperiksa laboratoriumnya, blood urea nitrogennya baik dari darah maupun dari serumnya, kreatinin atau urium kreatinin akan mengalami peningkatan, kemudian nanti tercatat lagi ada parameter glomerular filtration rate-nya akan mengalami penurunan dari 90 menjadi sampai 30 ml per menit. Anemia, HbA berkurang, tekanan darah makin lama makin meningkat, orang yang lemes. Ini harus kita siasati. Kita sadar ketika ada di sini kita mengarah ke gagal ginjal atau kita sudah gagal ginjal, tapi tolong kita pikirkan perbedaan. Penyakit jantung adalah penyebab kematian tertinggi yang kemarin, hipertensi, obesitas, kolesterol berhubungan sekali. Langsung kita harus mengambil satu pemahaman yang sama. Ya, mohon maaf masih di jantung, saya tidak lewatkan itu. Nah, bagaimana dengan produk sekarang? Ketika kita memahami produk, maka saya selalu akan mengingatkan harus 100% masuk dalam peredaran darah agar mempunyai fungsi 100%. Artinya apa? Artinya harus melewati efek daripada first phase metabolisme ini tidak boleh terjadi. Obat masuk akan diambil, akan keluar melalui melalui saluran pencernaan kita. Sebagian keluar. Nanti kemudian diserap lagi, masuk ke dalam hati kita, sebagian terambil. Masuk ke liver, sebagian di metabolisme di liver. Sehingga yang keluar adalah hanya sisanya. Ini adalah sisanya. Kita lihat gambarannya, detailnya seperti ini. Jadi yang diharapkan itu adalah kadar ketersediaan hayati. Jadi konsentrasi yang ada di dalam darah itu harusnya kita mendapatkan 100%. Dan ini bisa diberikan contoh ketika diberikan suntikan intravena ke dalam vena langsung. Tapi kalau kita minum obat, masuk, dibuang ke pencernaan, portal hati, pembuluh darah, buang, di liver dibuang lagi, baru akan masuk ke dalam peredaran darah. Dan ini hanya sebagai sisa. Hanya sisa. Berapa sisanya? Maka itulah yang menunjukkan bioavailability-nya atau ketersediaan hayati. Angkanya berapa? Ini akan jelas. Kalau kita konsumsi 300 mg, terbuang 30%, sisanya 70%. Dari 70% ini terbuang lagi 60%. Berarti dari 70% ini sisanya cuma 20%. 40% yang masuk. 40% itu dari 70% itu berapa? Ternyata hanya 28%. Artinya dari 300 mg ini yang masuk dalam kita, yang diterima oleh tubuh kita melalui peredaran darah kita, hanya 84%. Jadi bioavailabilitasnya tidak 100%. Itulah sebabnya kenapa kita harus memilih transdermal. Kenapa? Karena harapannya dengan transdermal 100% dicapai. Teknologi transdermal, apalagi dengan teknologi gelombang, dan seterusnya dengan kemajuan teknologi yang luar biasa dari One More International, maka efektivitas yang ingin kita harapkan didapatkan secara sempurna karena tidak melewati lagi metabolisme ini. Sehingga kadar kesedaran hati akan 100%. Transdermal, ingatkan lagi, akan mengeliminir efek metabolisme ini. Ya, delivery-nya di dalam pembuluh darah akan betul-betul pas. Pasien tidak akan kecewa, jadi dia akan patuh atau lebih patuh. Efek samping, karena ini adalah diminumkan, maka akan dibatasi karena kita melalui transdermal. Semua efek samping juga akan mudah sekali. Dan yang paling istimewa adalah
menghindarkan keterlibatan bantuan orang lain. Ingat ya, kalau disuntik harus disuntikan sama orang yang bisa menyuntik. Tapi kalau transderma ini betul-betul tidak diperlukan. Jadi betul-betul kita bisa melakukan sendiri. Luar biasa untuk transderma. Kemudian demikian juga dengan pemberian jangka panjang. Mungkin kita tidak perlukan dengan transderma. Kenapa? Karena kita yang melakukan. Karena kita tahu persis hasilnya seperti apa. Yang terakhir tentunya adalah efektivitasnya. Secara keseluruhan efektivitasnya jauh lebih besar dibandingkan dengan delivery sistem yang lain. Terutama adalah delivery melalui oral, dengan cara diminum. Ini gambaran lain. Transdermal delivery teknologi. Sama, menurunkan efek samping, memperbaiki efektivitas. Ini jadi pertimbangan kita kenapa kita memilih transdermal. Nah, lalu sekarang kita berbicaranya bagaimana peranan produk, langsung ke produk. Saya ingin mengupas slim style dari One More. Kenapa mesti slim style? Karena melihat komposisinya. Yang pertama guarana, Paulina cupana. Kita lihat, ya, ternyata sekali lagi efek biologinya fantastik. Ini adalah literatur yang luar biasa. Saya bangga mendapatkan literatur ini. Kombinasi jadi satu keistimewaan. Hasilnya seperti apa? Ternyata melindungi sel. Kalau kita bicara setoprotektif atau sitoprotektif, maka melindungi sel ginjal. Tadi sudah disampaikan, orang dengan cuci darah itu pasti lemah ketika diberikan produk yang mengandung Paulina cupana atau guarana, maka ini lebih energi. Setiap sakit, sekali lagi, setiap sakit disertai dengan peradangan. Paulina cupana mempunyai efek anti peradangan. Orang dengan cuci darah kegelisahannya tinggi. Paulina cupana mempunyai efek anti galau, anti kecemasan. Antioksidan udah jangan dibicarakan. Kemudian orang cuci darah sering sekali dengan adanya depresi. Maka tepat sekali Paulina cupana diberikan pada pasien dengan gangguan fungsi ginjal karena mempunyai efek antidepresi. Satu. Kedua, ini dua literatur yang membahas secara keseluruhan etnofarmakologinya, fitochemistry-nya, farmakologinya, dan kemudian melakukan assessment total mengenai Paulina cupana. Ini dari European Medicine Agency. Apa hasilnya? Dahsyat Bapak Ibu teman-teman sekalian. Efektif mengatasi kelemahan. Artinya adalah kelelahan. Gangguan tidur, ansietas, depresi seperti yang tadi saya sampaikan. Sehingga betul-betul akan sangat berguna sekali untuk bisa mengatasi pada pasien yang sangat memerlukan. Dan ini betul-betul pada pasien dengan gangguan fungsi ginjal. Ya. Kemudian, bagaimana dengan Malabar, Tamarin, atau Garcinia Cambogia? Kita lihat, Garcinia Cambogia ini kasus yang lama, penurunan berat badan dan lipid profil. Kenapa saya cantumkan ini? Karena pembuluh darah. Karena berat badan. Ketika berat badan berlebihan, ketika gangguan lemak masih ada dalam tubuh seseorang, maka gangguan fungsi ginjal akan terjadi. Food Science and Biotechnology. Ini jelas akan mengurangi intake energi, akan mengatasi peningkatan berat badan dan mengatasi gangguan hormon. Ini sudah jelas bahwa Garcinia Cambogia itu mempunyai efek yang diharapkan. Demikian juga dengan literatur yang sama. Ini langsung spesifik pada gangguan ginjal. Apa sih yang terjadi? Yang terjadi adalah oxidative stress. Terlalu banyak radikal bebas. Diperlukan banyak sekali antioksidan. Dan didapatkan dari Garcinia Cambogia. Sekali lagi, Garcinia ternyata mempunyai efek protektif terhadap gangguan ginjal. Ini sengaja satu penelitian. Ya, kalimatnya ada di sini. Sengaja diberikan tinggi lemak dan tinggi sukrosa.
sehingga terjadi hiperglikemia, hipergliseridemia. Jadi gliserinnya tinggi sekali. Meningkat LDE-nya. Meningkat oksidasi stresnya berarti gangguan ginjal. Dan pada akhirnya adalah terjadi gangguan ginjal. Lalu apa yang terjadi ketika diberikan Garcinia Cambogia? Ini yang terjadi. Setelah terjadi kelainan, lipid teroksidasi jelek sekali, obesitas jelek sekali, nefropati terjadi. Sementara ketika diberikan Garcinia, ini mengatasi kerusakan yang terjadi akibat semua itu. Parameter yang dipakai adalah NDA. Ini salah satu level parameter untuk bisa membahas satu kelainan, yaitu dengan malondialdehyde. Ini parameter gangguan fungsi ginjal, gangguan jaringan yang lain. Dan ternyata ketika diberikan Garcinia Cambogia ini mengalami satu penurunan. Mengalami penurunan oksidasi stres pada jaringan ginjalnya langsung. Mudah-mudahan dapat tepuk tangan yang luar biasa karena ini istimewa. Ini gambaran yang sama. Ini adalah satu perbandingan antara yang dikasih diet banyak lemak, diet banyak sukrosa, sengaja ini supaya ada kelainan, kemudian diberikan Garcinia. Ternyata levelnya ada di bawah. Jadi betul-betul punya efek dalam hitungan minggu sudah memberikan efek. Ketika diberikan produk Slim Style yang mengandung Garcinia, awalnya kombinasi dengan guarana. Kita lihat sekarang. Konklusinya hal yang sama. Garcinia akan melawan obesitas yang menyebabkan gangguan pada, sekali lagi, gangguan pada ginjal. Jadi kalau ini diberikan, Slim Style dimanfaatkan, maka kita sama dengan menghindar terjadi gagal ginjal atau kelainan pada ginjal. Ya, bagaimana dengan green tea? Nah, green tea terus terang saya jatuh cinta banget dengan teh, karena literaturnya untuk gagal ginjal atau kelainan ginjal banyak sekali. Ya, ini keuntungan daripada teh green tea. Bisa dibayangkan terhadap gagal ginjal. Kenapa? Karena kita membahas yang lain. Apa yang akan diambil dari sini adalah antioksidan. Dan ini akan dipakai untuk kondisi sakit yang lain. Ini sudah dibahas waktu pertemuan yang lalu. Sedemikian istimewanya kandungan yang ada di dalam green tea. Demikian juga polyphenol green tea. Seluruhnya akan dirasakan oleh orang dengan gagal ginjal. Kenapa? Karena oksidasi stresnya sangat tinggi sekali. Ketika diberikan green tea, oksidasi stresnya mengalami penurunan. Belum yang lainnya, kita tidak perlu bicara sampai di sana. Inflamasi hal yang sama. Ya. Ini langsung green tea polifenolnya betul-betul memberikan proteksi terhadap gangguan kerusakan ginjal yang sengaja, sekali lagi yang sengaja dibuat sampai terjadi stres oksidatif. Penelitiannya bagus sekali itu didapatkan. Sama halnya disaran karena kita sudah mulai berbicara langsung ginjal yang sudah disfungsi dan sudah ada kelainan pada parenhimnya, pada bagian di dalam ginjal, yaitu renal glomerularnya. Dan di sini betul-betul mendapatkan kesimpulan fungsi ginjalnya mengalami suatu perbaikan dengan green tea. Kalau dikonsumsi, kalau diberikan secara rutin. Dan itu karena antitrombotiknya dari green tea. Literatur yang lain, bioscience, bioteknologi, biochemistry. Efektivitas dari green tea dalam hal ini adalah kami terhadap chronic renal failure. Jadi langsung pada gagal ginjal kronis. Kita tidak perlu bicarakan ini karena memang betul-betul bagus sekali. Protektif daripada epigalactocaisin yang ada di dalam green tea terhadap berbagai penyakit ginjal. Apa penyakitnya? Entah itu karena keracunan, batu ginjal, infeksi betul-betul pada glomerulus yang pada bagian ginjal di bagian dalam, infeksi ginjal karena ada autoimun lupus, kanker, diabetes, gagal ginjal akibat diabetes seperti yang tadi kita bicarakan. Ini juga sama, ini betul-betul chronic kidney disease atau penyakit ginjal kronis, dan juga renal fibrosis, adanya satu kelainan pada ginjal akibat jaringan yang sedemikian rupa. Green tea, hal yang sama di sini. Ini lebih dahsyat lagi karena mengurangi atau bisa melawan tamoxifen. Tamoxifen ini adalah sejenis obat kemo
yang sengaja diberikan pada penelitian ini untuk mendapatkan oksidasi stres dan gangguan pada ginjal. Ternyata green tea mampu menghambat, mampu melemahkan efek daripada kemoterapi ini. Green tea hal yang sama, akan betul-betul mengatasi atau melemahkan nekropati yang disebabkan oleh sengaja. Ini juga sama, satu penelitian yang sengaja dibuat untuk bisa melihat kerusakan ginjal. Lalu bagaimana dengan jahe? Bagaimana dengan ginjal? Bapak Ibu sekalian, menarik sekali. Di sini bicara instead. Jadi kelainan ginjal yang di stadium akhir dengan diberikannya ginjal. Ini betul-betul instead dan pada pasien. Penelitian ini pada pasien, bukan pada binatang percobaan. Ini penting sekali. International Journal Advanced Research. Kita lihat apa sih hasilnya? Menurunkan yang tadi saya kira parameternya ini adalah selalu dipakai parameter ini. Malondialdehyde ini di dalam darah, kemudian dilihat, dan ini untuk melihat betul-betul adanya oksidatif stres, adanya radikal bebas yang sangat tinggi sekali, meningkatkan sel darah merah. Ingat ya, pada pasien gagal ginjal ada anemi, sel darah merahnya kurang. Ketika diberikan ginjal dan itu ada pada sisa, maka sel darah merah meningkat, berarti anemi akan bisa teratasi. Demikian juga dengan parameter yang lain. Didapatkan hal yang sama. Secara keseluruhan, artinya adalah radikal bebas, antioksidan, dan antioksidan. Kemudian, ginger lagi bisa melakukan suatu perbaikan pada ginjal. Dan ini, sekali lagi, ini adalah satu percobaan pada binatang yang disengaja untuk melihat adanya gangguan ginjal. Hasilnya seperti apa? Ginger ternyata betul-betul mempunyai efek protektif, melawan sengaja ginjalnya itu dibuat beracun, sengaja dirusak. Dan parameter yang dipakai adalah dua ini. Parameternya adalah tumor necrosis factor nomor 2, dan kemudian satu lagi adalah nuclear factor erythroid. Ini sama. Ini adalah faktor-faktor yang mendukung bahwa jahe betul-betul mempunyai efek protektif terhadap ginjal yang sengaja dibuat keracunan. Hal yang sama, ini suatu penelitian bagaimana komponen-komponen atau kandungan-kandungan bioaktif yang ada di dalam ginjal. Ini kita sudah bahas antioksidannya. Ngambil dari sini, antioksidan, anti-obes, anti-inflamasi, kita sudah mendapatkan anti diabetes, neuroprotektif. Kalau sudah neuroprotektif, kardioprotektif, berarti akan masuk protektif terhadap ginjal. Bagaimana dengan spirulina?